Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafa Fadila. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai mengapa sih gaji guru masih menjadi polemik di era modern ini. Nah, di sini saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita hadirkan narasumber yang pertama. Baik, sekarang di sini saya sudah bersama Nipa Hanifa. Dia merupakan seorang mahasiswi dari program studi pendidikan, lebih tepatnya pendidikan bahasa Inggris. Ya. Oke, mungkin langsung saja saya mau bertanya, apa sih alasan Nifa itu masuk atau memilih program studi pendidikan bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Pertama-tama karena karena keluarga juga menurut saya tadinya tuh buat masuk keguruan, jadi saya masuk ke keguruan dan saya juga kebetulan suka belajar bahasa Inggris gitu. Kayak kalau misalnya belajar bahasa asing tuh rasanya kayak enak aja gitu, bisa baca apapun gampang gitu, nggak pusing gitu. Jadi saya suka aja, suka bahasa, jadi masuk ke pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus saya juga pengen gimana ya kalau misalnya lihat anak-anak sekarang tuh bisa bahasa Inggris, ada yang bisa main aja atau enggak. Jadi saya tuh kepengennya tuh buat mereka bisa gitu, jadi minimal ya kayak kosakata sehari-hari gitu. Oke, jadi emang karena suka dan ingin membuat sesuatu yang baru untuk diajarkan kepada anak-anak gitu ya. Iya. Terus yang selanjutnya, apa sih motivasi Nifa untuk tetap memilih program studi pendidikan bahasa Inggris ini? Padahal kita tuh tahu gaji guru tuh cukup rendah gitu ya. Sama sih kayak alasan yang tadi ya, karena kemauan saya ya bisa ngajarin anak-anak bahasa Inggris ya. Selama ini ya kalau misalnya anak sekolah tuh mikirnya kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh mereka berasa ditekannya dia gitu. Mereka harus belajar grammar segala macam, padahal ya kemauan kita ini anak-anak tuh ya bisa berbicara bahasa Inggris sehari-hari lah minimal seperti itu. Jadi kalau nanti mereka dihadapin sama buku atau misalnya apalah gitu, makalah materi bahasa Inggris gitu, mereka bisa sebenarnya bisa mengerti sedikit aja gitu. Ini kan sekarang tuh lagi ada isu yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang pemerintah membuat kebijakan baru mengenai gaji guru yang akan dinaikkan pada tahun 2025. Nah, apa sih pandangan kamu itu sebagai mahasiswa pendidikan terhadap kebijakan pemerintah ini tentang gaji guru yang akan dinaikkan? Menurut saya itu ya merupakan suatu peningkatan yang positif ya dari pemerintah. Karena yang mana kita tahu selama ini gaji guru itu kan kecil ya, apalagi yang honorer kayak gitu kan, itu kan harus berdasarkan sekolah aja gitu. Jadi dengan meningkatnya gaji guru, menurut saya ini bukti kepedulian pemerintah gitu terhadap pengajar di Indonesia. Oke, terus menurut kamu sejauh mana sih kenaikan gaji ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Gimana ya? Jauh sih, sangat berpengaruh ya. Karena apa ya? Kalau misalnya gaji guru itu bagus gitu, maksudnya kalau misalnya guru itu bisa sejahtera gitu, mereka juga pasti bisa gimana ya? Itu tuh berupa motivasi, bisa motivasi si guru buat lebih, karena gaji saya lumayan nih, saya harusnya bisa ngajar lebih baik buat anak murid saya, kayak gitu. Jadi bisa memotivasi guru untuk bisa mengembangkan materi pembelajaran. Iya, bisa mengembangkan materi gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Seberapa besar sih dampak kebijakan ini berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa yang akan memilih program studi pendidikan di masa yang akan mendatang gitu? Berpengaruh banget karena pendidikan jurusan pendidikan itu sebenarnya banyak ya yang minat, cuman ya terlalu diidealkan karena tentunya
berasal dari gaji ya, gaji itu sendiri. Jadi kalau misalnya gaji guru itu naik, pasti pemikiran orang-orang tuh bakal beda. Oh, ini gaji guru gede nih, saya juga pengen lah masuk ke guruan. Nah, terus kalau misalnya mereka bisa masuk gitu, masuk ke keguruan, terus mereka gimana ya bisa jadi guru yang berkualitas gitu, itu kan bisa baik juga ya buat pendidikan Indonesia gitu. Karena yang kita tahu kalau misalnya Indonesia juga sekarang lagi kekurangan guru yang memang berkualitas gitu. Oke, jadi intinya kita sebagai mahasiswa atau masyarakat Indonesia harus mendukung kebijakan pemerintah ini. Berpengaruh ya, sangat berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia. Terus kesejahteraan guru juga ya, karena apa ya, selama ini guru itu berpengaruh besar dalam pendidikan gitu. Tapi mereka kurang dihargai sebagai guru dengan gaji yang memang kurang layak lah, seperti itu. Ya, semoga dengan adanya kenaikan gaji ini para guru bisa terus bersemangat dalam mengajar dan lebih banyak berinovasi mungkin. Iya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bapak telah menyempatkan waktunya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke semuanya, tadi kita sudah mewawancarai seorang mahasiswi dari program studi pendidikan bahasa Inggris, yaitu Nifa Nifa. Untuk selanjutnya, saya akan mewawancarai seseorang yang berpengalaman mengenai topik yang kita bahas kali ini. Jadi mari kita simak videonya. Oke semuanya, di sini kita sudah bersama Karya. Jadi Karya, di video kali ini saya akan mewawancarai mengenai mengapa sih gaji guru masih menjadi polemik di era modern ini. Nah, sebelumnya coba saya mau tahu apa sih pandangan kakak terhadap gaji guru di Indonesia pada saat ini gitu. Menurut saya, gaji guru di Indonesia, terutama di beberapa daerah, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Nah, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, namun baik dari melalui izin maupun sertifikasi, namun itu semua belum selalu cukup jika dibandingkan dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, apalagi di kota-kota besar. Menurut kakak, apakah gaji guru pada saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka gitu? Tentu tidak. Sekarang kan zamannya sudah maju. Kebutuhan angka harga barang juga sudah semakin tinggi. Jadi, menurut saya tidak cukup karena pada zaman sekarang, apalagi teknologi sudah semakin maju, harga barang sudah semakin tinggi, seharusnya gaji guru pun lebih ditingkatkan lagi, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, itu biaya hidupnya cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Sehingga gaji guru itu seharusnya lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, banyak sekali guru yang mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut kakak, apa aja sih tantangan yang dihadapi para guru mengenai penghasilan mereka ini? Banyak sekali. Yang pertama itu ada keterlambatan terkait pencairan tunjangan, terus minimnya peningkatan pendapatan berbasis kinerja, terus ada ketidakpastian bagi status guru honorer, beban administratif yang tinggi, namun tidak sebanding dengan tunjangan yang diberikan. Oke, terkait tadi tantangan yang dihadapi para guru mengenai penghasilan mereka, apakah kakak melihat dampak terhadap motivasi dan kinerja para guru di Indonesia saat ini gitu? Oke. Jadi dampak terhadap motivasi dan kinerja guru itu cukup signifikan. Ketika guru sedang berfokus untuk mencari penghasilan tambahan, hal tersebut dapat berdampak pada fokus guru dalam pengembangan profesional dan persiapan pembelajaran. Namun banyak guru yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi terhadap
pekerjaan yang dilakukannya meskipun menghadapi tantangan finansial yang seperti ini. Oke, menurut kakak, apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup mendukung kesejahteraan para guru di Indonesia? Mengenai kebijakan tersebut menurut saya belum cukup ya. Kan ada yang PNS, ada yang honorer, ada guru di daerah di kota, ada guru daerah terpencil. Menurut saya itu mengenai pendapatannya belum merata. Seharusnya setiap guru itu memiliki pendapatan yang harusnya setara dan sama, baik di daerah kota maupun di terpencil, baik PNS maupun honorer. Nah, mengenai kebijakan pemerintah tersebut, beberapa program yang sudah dilakukan itu sudah membantu meningkatkan kesejahteraan guru PNS. Namun masih lebih diperlukan secara komprehensif, terutama untuk guru honorer dan guru di daerah terpencil. Oke, semoga di tahun-tahun yang akan mendatang pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia agar para guru juga dapat totalitas dalam mengajar dan terus meningkatkan kualitas mengajar mereka gitu. Pesan dari saya untuk pemerintah dan untuk para guru di Indonesia, yang pertama untuk pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem penggajian guru, karena terutama menyangkut kesenjangan antara guru PNS dan non PNS. Dan selanjutnya mempercepat proses birokrasi terkait pencairan tunjangan bagi guru. Selanjutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian tunjangan khusus untuk guru di daerah terpencil, mengingat tantangan mereka itu besar sekali. Selanjutnya, untuk para guru, tetap menjaga profesional kalian semua, meskipun menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tantangan finansial. Dan terus meningkatkan kompetensi diri kalian dalam pelatihan dan pengembangan profesionalitas. Oke, semuanya mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Karya yang sudah dapat menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.